Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim. لقد نسبت به نسلا للذي أنقمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله، ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة الصلاة المهاجرين, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali ta'lim pada kesempatan malam ini, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya musalla dan majelis ta'lim ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga yang tinggal berdekatan dengan kita di perumahan Pilia ini, yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ahad yang lalu, pertemuan yang lalu, kita telah sampaikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih 3 macam 10 hari di bulan yang berbeda. Sedikit mengulang, 10 hari yang pertama yang diistimewakan oleh Allah adalah 10 hari terakhir di Ramadan, karena di situ adanya Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang ini kita sudah berada di hari yang ke-6 ya, 6.
Karena di dalam 10 hari Dzulhijjah ini ada beberapa momen besar. Kemarin yang sudah sedikit kita singgung tentang kurban, yang itu berawal dari kedua putra Nabiullah Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Kemudian berlanjut, dan yang masyhur yang diikuti oleh kita umat Islam adalah yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Kemudian 10 hari yang ketiga yang dipilih oleh Allah adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan depan atau bulan Suro. Karena di situ ada hari Asyura, hari yang banyak Allah memberikan pemenangan kepada para nabinya yang bertugas untuk mensyiarkan agama Allah. Baik, kita melanjutkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Selain hewan kurban yang disunnahkan untuk disembelih, sebelumnya itu adalah sholat yang banyak diidolakan oleh umat Islam, yakni Idul Adha. Banyak di antara kita ini sholat 5 waktunya gak karuan, tapi kalau Idul Adha atau Idul Fitri luar biasa. Kalau pakai ilmu timbangan, timbang gak sholat, ya masih bagus aja. Timbang belas sama sekali, sarung peci baju koko kok nganggur, ya paling enggak 2 tahun, setahun 2 kali kepake. Nungguin Bang Dul Fitri sama Dul Adha. Jumat kadang-kadang, ya masih bagus. Kalau pakai ilmu timbangan, ya masih bagus. Baik, untuk malam ini kita ngaji tentang sholat 2 hari raya itu, bahwa Idul Adha yang tahun ini insya Allah jatuh hari Jumat, bener ya, Jumat yang akan datang. Idul Adha itu posisinya, kedudukannya lebih afdol daripada Idul Fitri. Karena Idul Adha langsung termaktub, tercatat dalam Al-Quran, dalam surah yang terpendek, fasholli li rabbika wanhar. Saya kutipkan dari kitab Nihayatul Zain tulisan Imam Nawawi Banten, yang biasa juga kita ngaji, cuman kita bahasanya belum sampai sini. Wa huwa ma tusannu fihil jamaah. Salat 2 hari raya ini adalah salat yang disunnahkan untuk berjamaah. Seandainya dilaksanakan sendiri pun sah, boleh, cuman tidak umum. Udah pernah belum Mbak salat Id sendirian Mbak? Belum pernah ya? Kalau saya udah pernah Mbak. Saya udah pernah Idul Fitri tahun 2005. Saya udah pernah. Itu pun ya gara-gara karena sakit Pak. Aslinya ya pengen berangkat juga, cuman karena badan gak kuat akhirnya sholat sendirian di rumah. Istri, mertua pada berangkat ya di rumah. Tapi kan kalau ditanya udah pernah sholat Id sendirian? Pernah. Tusannu fihi, disunahkan dalam sholat ini al-jama'atu, berjamaah. Dan seandainya sendirian boleh, yang nama jamaah minimal ada imam, ada makmum. Tapi kalau sholat sendirian nggak perlu khutbah. Lo mau khutbahin siapa? Masa assalamualaikum langsung sendirian, saudara sendirian di dalam kamar lah. Ntar istri lihat malah, aduh suamiku kenapa? Udah lama kok nggak begitu. Wa hiya min khasaisi hadhil ummah. Salat ini termasuk salat spesial dalam umat ini. Memang ternyata salat yang paling banyak digemari ya Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatul adha, dan salat hari raya Idul Adha afdalun min salatil fitri, lebih afdal, lebih utama daripada salat Idul Fitri. Li subutiha binasil Quran, karena keberadaan dari salat Idul Adha itu
dinas langsung, dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an. Wa huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Lah kalau orang yang sedang melaksanakan ibadah haji masih sunnah gak sholat Idul Adha? Mana Pak Ji? Waktu dulu melaksanakan waktu haji masih sholat Idul Adha apa enggak? Enggak, dulu waktu haji masih melaksanakan sholat Idul Adha apa enggak? Enggak ya. Wa mahallu sunnal jama'ati fi sholatil adha li ghairil hajj. Dan posisi kesunahan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah itu bagi orang yang sedang tidak melaksanakan haji. Kalau sedang haji boleh sholat Idul Adha, tapi sendiri. Nggak kepikiran malah ya, lupa karena saking sibuknya dengan yang lain nggak kepikiran. Tapi ya boleh seandainya. Amma huwa fatusannu lahu furada. Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, sunnahnya melaksanakan sholat Idul Fitri itu furada. Furada itu sendiri. Sawaun kana, sama saja hukumnya seperti itu bimina, ketika ia bermalam di Mina, au ghairiha atau selain Mina, walau fi tariqihi ila Makkah, walaupun ia saat itu sedang dalam perjalanan di kota Makkah. Kemudian wa sholatul aidaini, dan sholat dua hari raya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa waqtuha ma baina tulu'i syamsi yaumal idi wa zawaliha. Waktunya pelaksanaan sholat id itu mulai dari meningginya matahari pada hari raya sampai nanti tergelincirnya matahari. Jadi begitu waktu matahari sudah terbit, sudah sempurna. Ya sekarang kalau terbit itu jam 6 kayak sekarang ya, jam 6 kurang lah ya, jam 6 kurang 5 menit. Itu baru awal terbit. Lah proses terbit sampai sempurna itu mungkin hanya sekian menit saja. Begitu matahari sudah sempurna terbit, itu awal diperbolehkannya untuk sholat hari raya. Kemudian berakhirnya sampai tergelincirnya matahari, alias sampai masuk waktu duhur. Cuman kalau di kita kayaknya ya belum pernah kayak jam-jam 9, jam 10 gitu ya. Belum pernah ya? Apa udah pernah? Belum ya? Lah umpama di Al-Muhajirin ini bikin agak sensasi dikit ya, ngadain sholat hari raya agak siang-siangan jam 10 gitu. Lah mak-mak yang udah datang aja jam 6 yo mending lari ya. Ketuanya langsung diprotes, ini gimana sih ketua? Gak dimulai-mulai, nunggu apa sih? Walaupun boleh Pak, cuman gak umum. Sesuatu walaupun itu boleh, tapi kalau nggak umum akan timbul masalah baru. Boleh sesuatu yang aslinya tidak masalah, tapi kalau tidak umum dilakukan di masyarakat itu akan timbul masalah. Umpama loh Pak, di sini kita jamaah. Umumnya kalau di sini kalau sholat Allahu Akbar kan langsung sedekap Pak ya. Lah seandainya kok nggak sedekap, Allahu Akbar langsung tangannya ke bawah. Atau enggak kalau perlu ya malah begini lah ya. Wah itu langsung heboh ya. Wah itu ada aliran sesat. Mosok sholat bukannya begini malah begini. Padahal kalau di sini begini mah konotasinya ini ya ngajakin berantem. Walaupun itu enggak masalah Pak. Ya enggak batal sholatnya ya boleh. Cuman karena enggak umum di masyarakat kita dianggapnya aneh dan akan timbul masalah. Ada yang sedikit berbeda aja, kadang kita itu ya tadi dipermasalahkan, padahal belum tentu itu salah. Sama sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu
batas waktu awalnya mulai dari matahari terbit sempurna sampai nanti zawal. Zawal itu berarti matahari udah tergelincir ke arah barat, berarti udah masuk waktu duhur. Seandainya agak siang-siangan boleh, seandainya, cuma tidak umum. Dan memang kalau Idul Adha itu agak dimajukan, kalau Idul Fitri itu agak dimundurkan. Karena kalau Idul Adha dimajukan, khawatir mak-mak di rumah itu udah beli areng sama apa itu, tusukan sama bumbunya. Ini kok sapi nggak cepet-cepet disembelih, oh ternyata sholat belum kelar. Maka dianjurkan agak lebih cepat kalau Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri agak dimundurkan, karena khawatirnya ada zakat yang belum tersampaikan. Makanya di kita ini disiasati orang bayar zakat sistem takjil. Takjil itu bukan bakwan, bukan kolak loh Pak. Takjil itu orang membayar zakat fitrah tapi sebelum jatuh tempo. Aslinya jatuh tempo itu ketika matahari terbenam, hari terakhir Ramadan, sampai nanti besok hari khotib naik mimbar, itu jatuh temponya orang bayar zakat fitrah. Tapi kok seandainya rata-rata kita ini kan bayarnya mulai tanggal, biasa kalau di sini berapa? 21 ya? 21, kadang malah lebaran kurang 2 hari udah beres ya. Pak Ketua biasanya kan ke rumah saya kan biasanya udah lah itu namanya takjil. Yaitu sistem apa itu, siasat agar jangan sampai zakat fitrah ini masih ada yang belum tertunaikan sementara sholat id sudah dilaksanakan. Karena kalau sholat id sudah dilaksanakan Idul Fitri, kok zakat ia belum bayar, maka ketika ia membayar setelah sholat id maka tidak sah zakat fitrahnya. Tapi kalau hewan kurban, maka di Idul Adha kalau umpama biasanya 6:30, biasanya di sini berapa? 6:30 ya? 6:30. Lah kalau Idul Adha ya tapi biasanya kalau Jumat motongnya Sabtu ya? Apa tetap Jumat di sini? Tetap Jumat ya. Kalau di tempat saya rencana katanya Sabtu kayaknya. Diundur. Khawatirnya nggak kelar pada ditinggal Jumat, terdaging pada digondol kucing. Ya. Kalau Idul Adha memang dianjurkan agak lebih cepat, kalau Idul Fitri agak dilambatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu ta'khiruha an dulu'i syamsi hatta tartafi'a qaramhin fi ra'yil ain. Dan disunahkan Idul Adha agak mengakhirkan pelaksanaannya sampai benar-benar matahari meninggi. Salah kebalik. Kalau Idul Fitri sunnahnya diakhirkan sampai benar-benar matahari meninggi. Ya mungkin kalau Idul Adha jam 6:30 kurang, kalau Idul Fitri jam 6:30 lebih. Umpama. Cuman kadang ya tergantung kondisi ya. Asal khotibnya, imamnya udah datang, jamaah udah siap, ayo mulai. Ya lihat kondisinya, karena ini kan perintah, ini hanya sekedar anjuran sebaiknya, karena untuk mengcover alasan-alasan itu tadi. Kalau memang zakat fitrah udah tertunaikan semua, ya udah silakan. Kalau memang apalagi rencana motong hewan kurbannya sekalian Sabtu, ya wes agak mundur nih rapopo. Lah, karena diperintahkan agak maju, agak mundur, karena dua alasan itu tadi, masing-masing ada alasannya. Wa aqalluha, dan minimalnya ayu harima bir raq'ataini bi niyatin salati Idul Fitri awil Adha. Minimalnya ia membaca takbir untuk takbiratul ihram baik untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya ukuran minimal tidak pakai takbir yang 7 atau takbir yang 5. Karena biasanya sering jadi problem itu malah di rakaat yang kedua. Kelupaan baca takbir yang 5 itu tidak ngaruh apa-apa, cuma bagi orang yang nggak ngerti sering jadi masalah ya Pak ya. Saya pernah itu diundang ngisi acara halal bihalal, seumur-umur acara halal bihalal, tapi suruh bahas tema kayak begini nih Pak.
Karena sebelumnya ketika sholat id itu sang imam lupa untuk membaca takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Nah kemudian di jamaah itu karena mayoritas jamaah itu orang awam, karena di situ pengajian rutin yang pakai kitab di situ nggak ada. Jadinya mereka menyangka bahwa kalau sholat id itu ya harus ada takbir 7 di rakaat pertama, harus ada takbir 5 di rakaat kedua. Padahal itu sunnah hayat. Kalau seandainya tidak dibaca sama sekali, sah sholatnya, gak ngaruh apa-apa. Cuma ya tadi, gak umum. Karena umumnya kan serunya, apalagi orang yang jarang-jarang sholat, serunya itu kan takbir berulang-ulang nih Pak yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah seandainya itu gak dibaca, sah sholatnya. Imam Nawawi mengatakan minimal takbirnya itu ya untuk takbiratul ihram saja. Tapi yang lebih sempurna wa akmaluha, dan yang paling sempurna adalah ayyukabbira fir rakaatil ula sab'a takbiratin ba'da takbiratil ihrami wa ba'da du'ail iftitahi wa qabla ta'awudhi. Yang sempurna adalah membaca takbir 7 kali di rakaat yang pertama dengan mengangkat kedua tangan, dan di sela-sela takbir itu diiringi dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lah ketika sholat id masih disunahkan membaca iftitah atau enggak? Baca. Masih. Lah iftitahnya itu setelah takbir 7 kali itu atau setelah takbir 7 kali? Ini loh, kita kan sholat nih. Kalau sholat biasa kan Allah takbiratul ihram kan, langsung doa iftitah. Habis iftitah langsung Fatihah, langsung surat. Lah kalau sholat id Allahu Akbar itu kita takbir 7 kali dulu atau iftitah dulu? Takbir 7 kali dulu. Pak Guru apa? Iftitah dulu, takbir dulu. Ayo orang segini aja beda-beda ya. Pak gimana Pak? Selama ini yang kita jalani itu kita iftitah dulu atau takbir dulu? Takbir dulu yang 7 kali. Pak Guru gak ada temannya Pak Guru? Gak nyari dukungan? Loh ada dukungannya Pak Haji, udah tenang ada dukungan. Siapa tahu ntar ada backingan ketua, pilih yang mana ketua? Iftitah dulu baru takbir gitu. Pak Haji, takbir dulu baru iftitah. Ini sepakatnya yang mana ini? Lah iya. Agama kok pakai demokrasi yang banyak gitu. Walaupun ini tidak berpengaruh dalam sah dan tidak sahnya sholat ya. Enggak baca iftitah ya ora apa-apa, enggak baca takbir ya enggak apa-apa. Seandainya beda ya ora apa-apa. Tapi kalau ngikuti dalam kitab ini, kitab Nihayatuz Zain dan kitab yang lain, kalau di rumah saya ngaji kitab, baca kitab Kasyifatus Saja, itu kemarin udah ada sebulan yang lalu sampai bahasan itu. Yo ternyata jamaah ini jawabannya beda-beda persis kayak ini loh. Ada namanya Pak Haji, saya tanya Pak Haji biasanya gimana? Kalau saya sih takbir dulu. Setelah takbir sebelum Fatihah, imam ketika imam baca Fatihah, saya baca iftitah. Terus ada yang lain, ada namanya Mas Didi. Oh kalau saya enggak. Kalau saya bilang Allahu Akbar langsung baca iftitah, setelah itu tuh baru takbir 7 kali. Loh yang lain ya akhirnya ya wes pendapat beda-beda. Ini memang ulama enggak sepakat urutannya seperti apa. Tapi kalau Imam Nawawi Banten, beliau lebih memilih takbir dulu, takbiratul ihram maksudnya ya. Sholli sunatal idil adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman, kalau makmun Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah. Gimana Pak Dadan? Iftitah takbir.
Takbir dulu yang 7 itu, baru iftitah. Pak Guru tetap ya. Komitmen lah. Kalau dalam urutan kitab ini Imam Nawawi lebih memilih membaca iftitah, tapi tidak menyalahkan yang baca takbir dulu. Karena sesuatu yang tidak berisiko dengan batalnya sholat, biasanya para ulama silahkan milih. Kita nyamannya yang mana? Kalau kita takbirnya belakangan kok iftitah dulu, yakin ketinggalan takbir yang 7. Ya, umpama lo, imam udah takbir, kita masih ngatur, maju. Umpama, biasanya kalau panitia kan malah begitu ya. Lah begitu imam udah Allahu Akbar, kita nggak segera takbir, kok kita baru takbir, keburu imam takbir yang 7 itu kan. Nggak keburu, maka ya dikondisikan. Kalau memang mau ikutin Imam Nawawi Banten, iftitah dulu. Tapi jangan memaksakan kita baca iftitah, takbirnya imam udah dapat 5, kita baru takbir. Yo malah nggak sinkron dengan gerakan imam. Artinya dikondisikan saja. Wong tidak berpengaruh terhadap batal dan tidaknya sholat. Nah, para ulama ahli fikih ketika menyikapi sesuatu yang tidak berpengaruh, ya kemudian ya udah silahkan memilih yang mana yang kondisinya nyaman. Pernah itu ada perdebatan, orang sujud telapak tangan dulu apa dengkul dulu? Kalau kata saya yang penting enggak kepala dulu aja. Lah iya kan? Mau tangan dulu ya monggo, hadisnya ya ada. Mau dengkul dulu ya monggo, hadisnya ada. Kalau kepala dulu itu saya belum nemu hadisnya. Gitu aja kok gagar geger ya. Tapi kalau orang yang suka ngotot ya pokoknya saya tangan dulu ya silahkan. Kalau memang nyamannya begitu. Kalau saya dengkul dulu ya monggo, wong nyamannya begitu. Tapi kalau ngikuti yang saya ngaji kitab ini, dengkul dulu baru tangan. Tapi kalau saya milih tangan dulu, ya silahkan. Ibarat orang makan itu, kita makan tempenya dulu bala makan tahu ya boleh, atau tahunya dulu dan makan tempe ya monggo, wong nggak ada aturan baku ya. Wong nggak dimakan aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sempurna adalah takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, setelah iftitah. Berarti kan takbiratul ihram dulu. Ini kalau ngikuti kitab ini loh ya. Tapi beliau Imam Nawawi tidak menyalahkan yang takbir dulu. Silahkan. Takbiratul ihram, iftitah, kemudian baru takbir 7 kali. Kalau dia imam baca ta'awud, kemudian baca Fatihah dan seterusnya. Tapi kalau memilih yang lain silahkan. Wa yusannu ayyadhu ayyumnahu ala yusrahu tahta sadrihi. Dan sunnahnya di sela-sela takbir itu meletakkan tangan di tahta sadri, di bawah dada. Nah, ini juga jadi masalah juga, Pak. Dada itu sini apa sini, Pak? Sini ya. Berarti di bawah dada kan begini, di bawah dada ya. Iya kan, kalau dada sini ya. Sini bawah dada kan. Sini bawah dada ya. Sini. Sini. Lah iya. Kan yang penting di bawah dada kan. Lah iya. Ngotot harus begini. Loh, patokannya itu tahta sadrihi, di bawah dada. Lah sini ya di bawah dada, sini yo, iya sambil, lah iya, lah iya, enggak begini aja enggak apa-apa kok. Ini kadang kita itu senengnya ayel-ayelan terhadap hal-hal yang, mohon maaf ya, yang kita anggap apa namanya itu ya, enggak masalah sebetulnya. Iya, hal-hal yang sunnah. Rasulullah itu kan hanya ngajarin wadok dan letakkan 2 tanganmu di bawah dada. Lah di bawah dada itu kan yo sampai ke sini tetap di bawah dada. Lah iya, kalau meletakkannya di dada, lah baru begini kan. Kalau meletakkannya di dada, lah ini meletakkannya di bawah dada. Ya sekarang kan ganti definisi dada itu kan, kalau Bapak tadi sini Pak ya.
Ya berarti sini kan boleh. Sini boleh, terus ke bawah ya boleh. Lah sunnahnya ketika di tengah-tengah takbir yang 7 itu meletakkan kedua tangan ini di bawah dada, tangan kanan memegang tangan kiri. Ini kadang ada yang begini, ya skarpe kok. Yang begini ya. Yang begini ya. Kayak orang kademen. Wong enggak juga Bapak Haji. Sendiri aja. Oleh. Sendiri aja pakai gitu. Baina kulli takbirataini, di antara setiap dua takbir, antara takbir 1, takbir 2, takbir 3 dan seterusnya. Walau syakka, dan seandainya ragu. Tapi ini mah urusan imam ini mah. Kalau kita makmum kan enggak ngitungin ya. Apa ngitungin? Kalau kita jadi makmum loh, takbir yang 7 itu ngitungin enggak? Enggak. Wes pokoke pasrah sama imam loh ya. Imamnya baca 16 ya terserah lah ya. Pokoknya imam asal takbir kita ikut aja. Enggak ngitungin ya? Enggak. Berarti yang ngitungin imam ya. Makanya pasrah sama imam udah. Saya kalau jadi makmum memang begitu, Pak. Saya kalau makmum itu pasrah total. Mau imam sujud 3 kali ya saya ikutin. Makanya kalau ada imam salah, saya itu jarang betulin karena saya termasuk orang yang pasrah sama imam. Lah kalau jadi imam, nah baru mikir. Lah kalau seandainya walau syakka, dan seseorang itu kok ragu fi adadit takbirati, dalam hitungan takbir-takbir itu. Lah kalau ragu gimana, Pak? Wong, Bapak jadi makmum sih ya enggak masalahnya ya. Ya terserah imamnya. Kalau ragu ya bukan hanya masalah takbir. Sholat misalnya kita ragu hitungan rakaat 2 atau 3, maka ukhidha, ditetapkanlah bil aqalli, yang lebih sedikit. Kalau kita ragu dalam hitungan rakaat sholat 2 atau 3, maka yang kita ambil yang 2 walaupun aslinya sudah 3. Sujud ya begitu. Tapi apa iya sujud 2 kali sampai lupa hitungan, pernah ngalami ya? Sujud ya sujud kan 2 kali loh. Udah sujud 2 tapi begitu bangun, ini tadi saya sujud pertama apa sujud kedua ya? Pernah ngalami gak, Pak? Sujudnya cuma sekali. Sujud saja di korupsi ya. Kalau kita ragu dalam sholat yang ada hitungannya, mau sujud, yang ada hitungannya kan sujud ya, rakaat, kemudian takbir yang ini, maka ambil yang sedikit walaupun aslinya sudah banyak. Misalnya kita sujud udah 2 kali, Pak. Ketika sujud kedua itu timbul keraguan, ini saya sujud pertama atau sujud kedua ya? Maka ambil sujud pertama walaupun aslinya sudah kedua. Kalau dalam kaidah kitab Faraidul Bahiyah, di situ dikatakan au fil qalili wal katsiri hummila alal qalili hasbama ta'assala. Kalau kita ragu terhadap hitungan banyak atau sedikit, maka ambil yang sedikit. Kalau memang nanti memungkinkan sebelum salam sebagai konsekuensi untuk nambal yang keraguan itu tadi, diganti dengan sujud sahwi. Kalau itu yang berkenaan dengan rukun atau muakkad, sunnah abad. Kalau sunnah hayat kayak takbir yang 7 itu kan hukumnya sunnah hayat, tidak berpengaruh apa-apa. Walaupun kita jadi imam umpama, lah kok takbir udah 10 kali masih lupa, kayaknya baru 6 takbir lagi. Setelah takbir 5 pun 6, ya Allahu Akbar. Makmum enggak ngikutin, enggak ngitungin aja ya. Lah iya. Tapi kalau Bapak sholat tasbih gimana? Lah kalau sholat tasbih kan ngitung sendiri-sendiri kan ya? Apa dihitungin sama imam? Kan enggak kan? Sholat tasbih. Sholat tasbih ini kan tasbihnya banyak kan? Per rakaat kan 75. Berdiri setelah sholat,
15, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk di antara sujud 10, kemudian sujud lagi 10, sebelum berdiri duduk sebentar 10, pokoknya setiap satu rakaat 75. Lah ketika kita lupa hitungannya, nggak yakin dengan hitungan, ya sama, diambil yang sedikit. Itu kaidah fikihnya begitu. Au fil qalili wal katsiri hummila alal qalili hasbama ta'assala. Ketika terjadi keraguan dalam hitungan yang banyak dan yang sedikit, maka yang dimenangkan yang sedikit itu tadi. Wa yusannu ayufassila baina kulli isnaini minha, dan sunnah di tengah-tengah antara di sela-sela takbir itu dengan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oh, sedikit ulang balik lagi. Walau syakka fi adadit takbirati ukhidha bil aqalli. Kalau seandainya timbul keraguan dalam hitungan tasbih-tasbih itu, takbir-takbir itu, maka diambil yang sedikit. Dan tidak ada konsekuensi apa-apa dengan sujud sahwi, enggak. Karena yang ada konsekuensi sujud sahwi itu kalau sunnah ab'ad yang tertinggal atau ragu dalam rukun. Tadi itu sujud itu kan rukun. Ketika ragu udah 2 kali atau baru sekali, lah kalau timbul keraguan seperti itu, maka nanti ada konsekuensi sujud sahwi. Atau meninggalkan yang ab'ad. Ab'ad itu tahiyat awal, duduknya kunut bagi yang membiasakan kunut, tapi kalau bagi orang yang enggak biasa kunut, ya ora apa-apa. Enggak masalah, yang penting subuhnya masih sama-sama 2 rakaat. Takutnya nanti biar ada sedikit beda bikin yang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan sunnahkan al-ghuslu mandi lil aidaini, untuk atau ketika akan melaksanakan sholat hari raya. Bahkan dulu kalau di kampung-kampung tuh kesannya kayak wajib malah ya. Zaman saya kecil itu pokoknya sebelum subuh udah dibangunin sama mak bawa oncor. Oncor kalau orang Singapura ya, obor. Mandi di kali, perasaan kayak wajib. Sunnah. Mandi sunnah itu kalau kita ngaji Fathul Qorib kan banyak, Pak. Ketika mau sholat Jumat, ketika yang tadi itu mau sholat hari raya, ketika mau ikhram, ketika habis memandikan jenazah. Kalau hanya nyentuh, sunnahnya wudu. Tapi kalau yang memandikan, walaupun kalau di sini kan rata-rata yang memandikan petugas, Pak ya. Iya kan, petugas kan. Kalau di daerah itu yang kan jenazah itu enggak ditaruh tapi kan dipangku. Kalau di kampung saya itu dipangku, Pak. Kalau anaknya 3 ya dipangku, anak pertama, anak kedua. Lah kemudian ya memang dibantu. Kalau sono mudin hanya memandu, nunjukin caranya, cuman yang mandiin dan lain tetap anak dan keluarga. Kalau di sini kadang ya pasrah total ya. Oh, bayaran ya. Ada yang keluarga ya. Tetap. Profesional itu namanya. Profesional itu. Lah iya, penanggung jawab kok. Lah memandikan jenazah, setelah itu sunnahnya bagi orang yang memandikan itu sunnahnya mandi. Tapi nggak wajib mandi. Atau mohon maaf. Ya bahasanya agak jorok tapi fikih memang begitu. Habis nyukur yang itu, paham lah ya. Tapi kalau rontok dengan sendiri ya enggak. Habis dibabat ini reboisasi ya. Sunnah ya mandi. Habis itu selama ini enggak ya? Sunnah ngaji kitab Fathul Qorib ada itu. Mandi-mandi yang disunnahkan itu ada 16 atau ada berapa? Banyak. Di antaranya ya yang sering-sering kita lakukan yaitu orang ketika mau masuk Islam, mualaf, ketika dia sudah bersyahadat disunnahkan mandi.
Mandinya ya seperti mandi junub tapi dihukumi sunnah. Termasuk ketika akan melaksanakan sholat id, apa iya mau kumpul banyak orang kok gak mandi yo. Apalagi semalam habis mutet-mutet medus ya. Jadi panitia kambing kan narik sono narik sini kayak apa baunya ya. Apalagi kan ada kambing yang baunya itu ekstra kan ya. Loh, kalau nggak mandi lah apa yo iya. Sunnah. Wa yadkhulu waqtuhu binisfil lail, dan sunnahnya mandi untuk sholat id itu mulai dari tengah malam. Walakinnal afdal fi'luhu ba'dal fajri, tetapi yang lebih afdal melaksanakannya setelah masuk waktu subuh. Sunnah. Wa ayu ajila al-khudur fil adha wa yuakhiruhu fil fitri qalilan. Tadi udah disinggung sedikit. Lebih utamakan menyegerakan untuk Idul Adha dan mengakhirkan untuk Idul Fitri. Kemudian wa ayyakula qablaha fi Idul Fitri wal ula ayyakuna tamran witran wa ayyamsaka 'anil aqli fil adha. Kalau dalam sholat Idul Fitri wa ayyakula qablaha, sunnahnya sarapan walaupun hanya potong roti atau apalah. Nah, wis pokoknya yang penting ada yang masuk dulu ke perut. Itu kalau Idul Fitri. Wa ayyamsaka 'anil aqli fil adha, dan hendaknya menahan diri dulu alias tidak sarapan ketika mau melaksanakan sholat Idul Adha. Lah hal-hal seperti ini bukan perintah wajib. Jadi kalau perintah wajib yo dilaksanakan bagus, enggak masalah. Apalagi kalau udah tersedia yo, opor udah ada, masuk dianggurin. Lah kalau Idul Adha hendaknya ditahan dulu, tidak sarapan, nanti pulangnya baru sarapan. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya sarapan terlebih dahulu. Wa yundabu at-tadyibu lidzakari bi ahsani ma yajiduhu indahu minat tibi. Dan sunnah bagi yang akan melaksanakan sholat id, kalau ini mah sudah lah, nggak perlu dianjurin kalau ini mah, memakai pakaian yang terbaik. Cuman kadang ini kebaliknya kita itu begini, Pak. Ada perintah secara umum dalam Al-Quran, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianlah yang kita bangga memakainya setiap akan sholat. Lah orang bangga dengan pakaian itu kan yo macam-macam, Pak. Ya kalau Hansip mungkin yo bangga dengan logo Hansipnya. Ya silakan kalau sholat pakai itu. Lah iya, pokoknya zina itu artinya kan kebanggaan, Pak. Perintah Qur'annya khudzu zinatakum, pakailah pakaian yang membanggakanmu. Nah, kalau pemain bola yo, lah iya kan? Iya, kaos bola. Yang penting mau pakai baju apa, yang penting nyaman dan tidak mengganggu orang sekitar kita. Yang repot itu kan yang ganggu. Musim kampanye pakai kaos gambar, wah gambar partai, kebetulan dia berdiri di paling depan, orang belakangnya kebetulan musuhnya. Oh itu walaupun sambil takbir kok, wah sialan. Lah kalau pemilu sih nggak begitu ya. Kalau pilkades pilihan kepala desa pilkades ya. Biasanya kan antar calon ini kan musuhnya tetangga sendiri kan ya. Kalau ya bisa jadi diseruduk. Kalau pemilu mungkin kadang lawannya orang-orang jauh lah. Kalau pilkades sih biasanya kan lawannya tetangga sendiri. Antara kader calon A, calon B, idilah pakai kaos tulisannya pilih merakyat dermawan. Terus kalau yang belakangnya kata musuhnya apaan?
Ya, saya pernah Pak, daerah sini loh, nggak jauh dari daerah Penggarutan apa. Di masjid itu di depannya itu ada tulisannya, mohon tidak memakai baju atribut partai atau apa, pokoknya intinya begitu. Saya kira baik, masjid ini keren juga ini. Maksudnya biar ini loh, masuk ke dalam masjid nggak pikiran aneh-aneh, mikirin masalah Allahu Akbar, wah lawan politik nih. Lah ketika kita sholat memakai baju apapun terserah, yang penting nyaman, tidak mengganggu kanan kiri. Lah kalau bajunya ya Allah mohon maaf udah dipakai berkali-kali, pakai minyak wangi enggak, begitu takbir orang sebelahnya kan nyungir-nyungir bawa poi, itu kan mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang para sahabatnya setelah makan makanan yang menimbulkan bau untuk ikut sholat berjamaah. Lah kalau di sini ya jeki lah ya, teh sama saudara-saudaranya itu kalau dimakan enak, cuman kan yang tetangganya ini yang mantep. Silahkan, yang penting tidak mengganggu. Begitupun dalam sholat hari raya, silahkan memakai pakaian apa saja, yang penting tidak mengganggu. Wallahu a'lam bis-shawab. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi